Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Carolina dengan NIM H11012310055 dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan program yang saya buat, yaitu program manajemen tugas kuliah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman komputer kelas A yang diampu oleh Bapak Ilham Syah, SSI, MCS. Adapun tujuan dari pembuatan program ini yaitu untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengelola daftar tugas kuliah mereka. Di dalam program ini ada beberapa fitur yang dimiliki, di antaranya fitur untuk menampilkan daftar tugas, menambahkan tugas baru, mengubah status tugas, menghapus tugas, dan fitur untuk keluar dari program. Baik, sekarang saya akan langsung masuk ke penjelasan programnya. Yang pertama adalah fungsi awal. Jadi, fungsi awal ini digunakan untuk memberi sedikit waktu kepada pengguna setelah program menampilkan informasi atau hasil operasi sebelumnya. Caranya adalah dengan mencetak baris kosong dan menunggu pengguna menekan tombol Enter sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya dari program. Selanjutnya ada fungsi masukkan daftar tugas. Nah, fungsi masukkan daftar tugas ini memiliki 3 parameter, yaitu daftar tugas, judul, dan juga status. Fungsi ini bertujuan menambahkan satu tugas baru ke dalam daftar tugas. Prosesnya dimulai dengan membuat tugas baru dalam bentuk dictionary yang memiliki 2 bagian, yaitu judul dan status. Nilai judul dan status ini diambil dari parameter fungsi. Setelah itu, tugas baru tersebut ditambahkan ke dalam daftar tugas menggunakan metode append. Selanjutnya ada fungsi tambah tugas ke daftar. Fungsi ini memiliki tujuan untuk memudahkan penggunaan program dengan menambahkan beberapa tugas awal ke dalam daftar tugas. Pertama, fungsi ini akan memanggil masukkan daftar tugas untuk menambahkan tugas pertama dengan judul belajar bahasa Python dengan status selesai. Kemudian fungsi memanggil lagi masukkan daftar tugas untuk menambahkan tugas kedua dengan judul kalkulus dengan status belum selesai. Proses ini akan diulangi untuk menambahkan 2 tugas lagi. Dan akhirnya, fungsi mengembalikan daftar tugas yang telah diperbarui. Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi cetak daftar tugas. Fungsi cetak daftar tugas ini bertujuan untuk mencetak daftar tugas kuliah beserta statusnya dalam format yang terstruktur dan rapi. Nah, ini adalah output atau tampilan dari fungsi cetak daftar tugas yang juga merupakan fitur pertama pada program yang saya buat, yaitu fitur menampilkan daftar tugas. Selanjutnya ada fungsi tambah tugas. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan judul dan status tugas baru. Jika tugas dengan judul yang sama sudah ada di dalam daftar, maka fungsi ini akan memberikan pesan bahwa tugas tersebut sudah ada. Dan jika tidak, tugas baru ditambahkan ke dalam daftar. Kemudian ada fungsi edit tugas. Fungsi ini akan mencari tugas dengan judul yang diberikan dalam daftar tugas. Jika judul ditemukan, maka status tugas tersebut akan diubah sesuai dengan input dari pengguna. Dan jika tidak ditemukan, fungsi akan memberikan pesan bahwa judul tugas tidak ditemukan. Fungsi berikutnya adalah fungsi hapus tugas. Jadi fungsi ini mencari tugas dengan judul yang diberikan dalam daftar tugas. Jika judul tugas ditemukan,
tugas tersebut akan dihapus dari daftar. Jika tidak ditemukan, fungsi akan memberikan pesan bahwa judul tugas tidak ditemukan. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi-fungsi pengelolaan judul. Yang pertama ada fungsi get judul tugas. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk memasukkan judul tugas. Selanjutnya ada fungsi input judul yang memastikan bahwa judul tugas yang dimasukkan oleh pengguna tidak ada dalam daftar tugas. Selanjutnya ada fungsi edit judul yang meminta judul tugas yang akan diubah statusnya dan memastikan judul yang dimasukkan ada dalam daftar tugas. Kemudian ada fungsi hapus judul yang meminta judul tugas yang akan dihapus dan memastikan judul yang dimasukkan ada di dalam daftar tugas. Kemudian ada fungsi get status tugas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meminta pengguna memasukkan status tugas, yaitu apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Proses dimulai dengan menggunakan fungsi input untuk mendapatkan input dari pengguna. Selanjutnya, fungsi ini memastikan bahwa input yang dimasukkan oleh pengguna itu valid, yaitu harus berupa selesai atau belum selesai. Nah, selanjutnya adalah fungsi menu. Fungsi ini berperan dalam menampilkan menu utama program kepada pengguna. Pada awalnya, fungsi ini mencetak judul dan opsi-opsi menu dalam format yang rapi. Pengguna diberikan pilihan apakah ingin melihat daftar tugas, menambah tugas baru, mengedit status tugas, menghapus tugas, atau keluar dari program. Selanjutnya, fungsi memproses input pengguna menggunakan fungsi input, sehingga program dapat merespons pilihan yang dibuat oleh pengguna. Contohnya, jika pengguna memasukkan input angka 1, maka program akan menampilkan daftar tugas. Nah, ini adalah output dari fungsi menu. Kemudian yang terakhir adalah bagian utama program. Pada bagian utama program ini, daftar tugas diinisialisasi dan tugas-tugas awal ditambahkan ke dalamnya. Selanjutnya, fungsi menu dipanggil untuk memulai aplikasi. Program akan terus berjalan dalam loop menu hingga pengguna memilih opsi keluar. Nah, jika source kode beberapa fungsi seperti def get judul tugas, def input judul, def get status tugas, dan def tambah tugas digabungkan seperti ini, maka inilah yang merupakan fitur kedua, yaitu fitur tambah tugas. Nah, ini merupakan tampilan atau output dari fitur tambah tugas. Jadi pada fitur tambah tugas ini, kita harus memasukkan judul tugas terlebih dahulu. Jika judul tugas yang dimasukkan sudah ada dalam daftar, maka program akan memunculkan tulisan seperti ini. Judul tugas yang Anda masukkan sudah ada. Silakan masukkan judul yang baru. Setelah judul yang dimasukkan sesuai, barulah akan ada perintah masukkan status tugas. Nah, saat memasukkan status tugas ini, jika status yang dimasukkan selain selesai atau belum selesai, maka akan muncul lagi tulisan, Anda salah memasukkan status. Mohon kembali memasukkan status. Nah, jika tugas telah berhasil ditambahkan, maka akan ada muncul tulisan, tugas berhasil ditambahkan. Begitu pula dengan fitur edit tugas dan juga hapus tugas. Ini adalah source kode dan tampilan dari kedua fitur tersebut. Yang ini untuk fitur edit tugas dan ini untuk fitur hapus tugas. Cuman di sini bedanya jika tambah tugas, judul yang dimasukkan itu harus judul yang tidak ada di dalam daftar atau judul baru. Tapi kalau di fitur edit tugas dan hapus tugas ini, judul yang dimasukkan harus sudah ada di dalam daftarnya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya.
Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya banyak kekurangannya. Saya akhiri, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.